Jadi Nice. bagai gunung es itu tadi pucuknya hanya menangnya segitu, tapi kekalahannya cukup banyak, Bun. Halo semuanya, jadi video ini adalah video part 2. Supaya lebih nyambung sama topik yang kita bicarakan, aku sarankan teman-teman untuk nonton video part 1 terlebih dahulu, baru nonton video yang ini. Terima kasih dan selamat menonton. Berarti kamu itu satu-satunya dari Jawa Timur, gitu ya? Em, Atau gimana? Setahu aku ya, iya. Kalau nggak salah iya sih. Oh Yang wow, tahun lalu oke ya, tahun oke. lalu. Dan di tahun sebelumnya nggak ada Iya, sama sekali nggak ada. bahkan dari jauh. Keren banget ya Allah. Oke Perjuangan deh. aku sih kayak lebih Apa-apa? berjuang si Isya sih. Ini kayak tidak bisa dibandingkan ini dengan perjuangan Isya yang Nggak bisa, nggak apple to apple itu oh kan iya, kan kita jalur masuknya oh beda. iya, benar benar benar. Oke oke. Iya, berarti tadi ya jangan lupa untuk berdoa juga supaya lebih yakin dan diiringi oleh usahanya. Berarti menurut kamu alumni tuh berpengaruh nggak sih sebenarnya kayak SNMPTN in general? Menurut aku ya, alumni itu berpengaruh kalau di SNMPTN itu. Karena aku lihat juga kalau di sekolah aku sendiri, di sekolah kita gitu, lihat kuota dari tahun ke tahun buat jurusan-jurusan lain, universitas-universitas lain itu sepertinya nggak berubah jauh tuh. Kayak misalkan di FKX itu kayak 8, 9, 8, 9 gitu. Tapi sayangnya memang kalau di FKUI itu ya begitu, cukup ya memprihatinkan pada saat itu bagi aku dulu. Karena mau gimana lagi ya, persaingannya memang cukup ketat gitu ya, kuotanya juga tidak sebanyak jalur-jalur yang lain. Menurut aku memang alumni itu berpengaruh, tapi bukan berarti cuman itu aja gitu yang berpengaruh gitu. Masih ada faktor-faktor lain yang bisa dipertimbangkan. Belum tentu yang memang udah ada alumni pasti lolos, dan juga belum tentu nih kayak aku kan misalkan nggak ada alumni juga pasti nggak lolos gitu. Lagi-lagi aku tekankan bahwa ya peluang itu pasti ada, dan banyak banget faktor yang bisa kalian ubah gitu. Tadi kan kayak track record alumni atau akreditasi sekolah itu kan memang sudah menjadi faktor yang nggak bisa kita ubah ya, emang sudah keadaannya begitu gitu. Sedangkan yang bisa kita ubah, faktor yang bisa kita ubah adalah dari nilai rapor dan sertifikat gitu kan. Itu adalah dua hal yang bisa kita perjuangkan sebaik-baiknya. Itulah yang aku perjuangkan juga dulu, supaya bisa dua hal ini sebaik mungkin. Entah nanti gimana pun hasilnya, yang penting sudah mengusahakan yang terbaik gitu. Masalah alumni ada atau enggak ya, meskipun itu cukup menjadi stresor yang cukup membebankan, tapi yang penting selama kita udah berikhtiar, insya Allah pasti akan ada rencana yang paling baik gitu dari Tuhan, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah tahun kemarin aku berhasil membuktikan bahwa ternyata nggak selamanya gitu alumni itu benar-benar berpengaruh. Masih ada banyak faktor lain yang bisa dipertimbangkan. Nice. Yes, benar-benar. Ya Allah, sumpah I adore you so much karena keren pol. Ya, Oke, I adore oke. you too, Isya. Aduh, nggak usah, nggak usah. Oke, berarti alumni mungkin berpengaruh, tapi bisa aja juga ada faktor-faktor lain gitu ya untuk masuk lewat jalur SNMPTN. Oke, nah faktor-faktor lain nih ya tadi mungkin udah disebutin sama Rafli, itu raport sama sertifikat. Nah, menurutmu apa sih yang menjadi keunikan atau daya tarik kamu sampai bisa diterima di FKUI? Ya, menurut aku ya mungkin ya, karena memang penilaian SNMPTN itu kan cukup abu-abu ya, cukup menerawang gitu. Kita Yes. nggak tahu mereka si panitia itu nyeleksinya gimana. Dari apa yang aku lampirkan itu kan tentunya nilai rapor dan sertifikat. Ya mungkin nilai rata-rata aku yang sudah disebutkan tuh mungkin pada saat itu merupakan salah satu nilai yang cukup baik dari sekian yang mendaftar gitu. Kalau buat sertifikat sebenarnya berpengaruh ya, tapi setahu aku juga kalau sertifikat itu bisa kayak dijadikan pembanding juga gitu. Misalkan ada dua peserta yang nilainya sama gitu. Kalau misalkan satu ada nggak ada sertifikat sama satu ada sertifikat, itu mungkin bisa dijadikan pertimbangan itu bagi mereka. Bisa aja sertifikat itu bisa jadi pertimbangan besar gitu ya. Dulu kan aku masukin sertifikat itu 3 karena memang sertifikat yang maksimal bisa kita lampirkan ada 3. Aku Oh. itu yang pertama ada Olimpiade Kedokteran Hewan, itu tingkat nasional juara 2. Terus yang kedua adalah Olimpiade Biologi dan Bioteknologi, itu alhamdulillah juara 1 se-Jawa Bali. Dan yang ketiga adalah, yang ketiga ini sebenarnya dipaksa oleh orang tua sih sebenarnya, karena Oke. ini bukan lomba, tapi dulu pernah kayak ikut tes bahasa Inggris gitu ya, di kursus bahasa Inggris. Ya aku lampirkan aja gitu, disuruh papa gitu, katanya biar tahu kalau bisa bahasa Inggris atau gimana gitu, ya nggak tahu ya. Pokoknya Hmm. dimasukin aja ya. Ya mungkin itu
setelah mereka mungkin sudah dipertimbangkan, sudah dibandingkan dengan peserta lain, mungkin itu yang bisa menjadi daya tarik atau gimana ya, mungkin itu gitu. Bukan berarti orang yang kayak nggak punya sertifikat atau cuma sertifikat peserta aja itu nggak bisa lolos gitu ya. Ada kok teman aku yang bahkan tidak melampirkan sertifikat apapun itu juga berhasil lolos gitu. Ada sih teman kita di angkatan kita yang tidak melampirkan sertifikat itu pun juga bisa lolos. Nah, lagi-lagi kita nggak tahu gitu penilaiannya gimana dari panitia. Kalau misalnya sertifikat ya harus cari kesempatan sebanyak apapun gitu buat bisa ikut lomba sebanyak-banyaknya gitu. Jangan nunggu kesempatan datang, tapi ya cari sebanyak-banyaknya gitu kesempatan yang ada buat kalian bisa ikut lomba gitu. Kalah menang itu menurut aku it's okay gitu, karena mungkin tadi itu yang aku sebutkan itu hanya sebagian kecil dari sebagian besar kekalahan yang pernah aku dapatkan gitu ya. Jadi bagai gunung es itu tadi pucuknya hanya menangnya segitu, tapi kekalahannya cukup banyak Bun gitu dari dulu. Jadi walaupun kita kalah gitu, pasti itu kan ada manfaat atau hikmah yang bisa kita ambil. Gak hanya untuk kalah, pasti ada ilmu yang bisa kita dapatkan kayak dari soal-soalnya atau apapun yang bisa kita dapatkan bisa dijadikan bahan refleksi, bahan evaluasi supaya di lomba selanjutnya kita bisa lebih siap dan bisa memberikan usaha yang lebih baik. Ikut aja gitu semuanya, jangan pilih-pilih. Tapi bener sih, bisa aja kan kalau semisal di dalam suatu perlombaan kamu nggak menang, tapi malah karena kamu mengikuti lomba itu, kamu jadi belajar lebih banyak gitu kan, dan bisa menunjang akademismu di sekolah, ya nggak sih? Bisa nggak sih? Benar, ya benar-benar bisa. Karena secara nggak Jadi langsung kan, investasi bener. juga gitu ya. Iya, karena secara nggak langsung kamu belajar lebih banyak daripada teman-teman kamu gitu kan. Yes, nice. Bener sih, key points-nya banyak banget tadi. Ada kok teman-teman yang masuk FKUI tapi nggak masukin sertifikat apa-apa. Tapi mungkin kalau semisal case-nya nih nilainya sama-sama 93, pasti kan harus ada pembeda atau yang unik gitu kan. Di case-nya Rafli ini dia nyantumin 3 sertifikat itu ya. 1 tingkat nasional, 1 tingkat Jawa Bali, sama 1 dari kursus bahasa Inggris. Iya. Iya. Nice, oke. Berarti ketiga itu kayaknya sertifikatnya kebanyakan nyambung lah ya sama apa yang kamu pengenin gitu kan di SNMPTN. Oke deh. Nah terus nih, tadi kamu di awal kan bilang kalau ikut lomba sebanyak-banyaknya, terus juga menang kalah itu biasa gitu kan, kayak nggak apa-apa. Kalau kamu sendiri dulu mungkin kasih tahu deh tipsnya untuk dapetin info lomba-lomba yang bisa diikutin tuh dari mana aja. Dulu kalau di sekolah kita itu ada yang kayak mading, itu pasti kayak di sekolah lain pasti harusnya ada sih ya, mading info pengumuman gitu kan. Dulu ada di dekat koperasi, poster-poster tuh ditempel kayak selalu diupdate gitu lomba-lomba apa aja yang akan diadakan. Atau sekarang gini karena online di Instagram itu banyak banget gitu kan pengumuman-pengumuman lomba kayak dari akun-akun info lomba atau info seputar lomba dan lain-lain, itu banyak banget di Instagram gitu ya, update terus gitu lomba apa sih yang baru ini muncul gitu. Dan dulu aku juga nggak muluk-muluk cuman ikut lomba-lomba yang berhubungan dengan jurusan sih, sebenarnya juga ada yang kayak lomba bahasa Inggris atau kayak lomba paduan suara, lomba musik, itu juga nggak apa-apa, ikut aja. Itu kan juga bisa dilampirkan gitu nanti. Kita tuh di SNMPTN bisa melampirkan segala sertifikat gitu, apapun, meskipun peserta atau juara, bidang apapun, tingkat apapun gitu, itu bisa kita lampirkan gitu di SNMPTN. Iya deh, itu aja. Jadi banyak medianya, bisa lewat mading, bisa juga lewat sosial media. Oke, teman-teman. Jadi jangan males cari infonya. Oke. Terus nih, tadi kamu kan ikut berbagai lomba. Lomba-lombanya kan ada lumayan juga kan yang menang. Terus juga at the same time, Rafli ini akademisnya juga bagus. Gimana sih cara memaintain itu supaya akademis jalan di sekolah, tapi prestasi di luar sekolah juga jalan? Oke, kalau pas dulu persiapan SNMPTN itu maintain nilai yang bagus, yang kayak udah aku mention tadi, dengan menjaga semangat kita dan juga memahami setiap materi yang diajarkan, kemudian mengerjakan tugas dengan sebaik mungkin, mengerjakan ujian dengan sebaik mungkin. Dan pasti kalau misalkan prestasi-prestasi tadi kan kebanyakan juga seperti yang tadi kata Isya, bisa dijadikan sebagai wadah kita untuk belajar juga gitu, pelajaran dari sekolah, bahkan bisa lebih gitu. Dan kebetulan juga kalau misalkan buat kayak SBMPTN dan lain-lain itu kan pelajaran-pelajarannya itu adalah pelajaran-pelajaran sekolah, tapi juga ada yang kayak lebih advance lagi gitu kan ya. Nah itu bisa kita dapatkan juga dari lomba-lomba tersebut, karena pasti materinya nggak cuma materi SMA, tapi kayak materi-materi yang dari kedokteran atau bagaimana itu bisa kita dapatkan juga dari lomba-lomba tersebut. Meskipun kita kalah gitu kan, kata Isya tadi, kita juga bisa belajar dari situ. Itu sih yang follow kan. Kalau time managementnya sebenarnya ya aku dulu sih lebih cara belajarnya itu yang task oriented gitu ya. Aku bukan yang tipe time oriented gitu
itu yang dari jam A sampai B gitu belajar ini, B sampai C gitu, enggak, tapi lebih kayak tiap hari aku list gitu di HP kira-kira apa aja tugas sekolah yang harus aku kerjakan, deadline-nya kapan, ya basic aja sih, apa yang harus duluan aku kerjakan dan apa yang harus diselesaikan pada saat hari itu gitu. Di list gitu tugas-tugas apa, ini kalau udah selesai di checklist gitu. Dan apakah aku ada main-mainnya? Ya pasti iya dong Gun, kayak pasti stres kalau misalkan isinya belajar terus, pasti ada refreshingnya ya. Tapi gimana cara kita bisa memanage waktu tersebut, ya kesadaran diri masing-masing aja sih menurut aku. Jangan sampai kita main HP sampai pagi berjam-jam atau gimana. Misalkan tiap belajar berapa lama gitu, istirahat gitu, main HP kayak 5 menit sampai 10 menit, terus belajar lagi. Kalau misalkan sudah benar-benar capek belajar, oke, it's okay untuk main. Dan juga jangan lupa buat menjaga tidur dengan cukup gitu, karena menurut aku yang salah satu mempengaruhi fokus kita di sekolah, fokus kita pas belajar, dan juga kesehatan kita itu juga tidur gitu. Ya itu aja sih. Oke, oke. Baiklah, keren nih. Kalau Rafli sendiri task oriented ya. Jadi sebaik mungkin juga tetap tidur dengan cukup. Karena penting juga kan ya, Fli, Iya. untuk suatu materi setelah kita pelajari supaya bisa menjadi memori long term itu diendapkannya waktu tidur. Nah, Kayak gitu. Jadi tidur juga perlu. Nice. ya yang Oke. penting Wah, ini banyak banget. yang penting sadar waktu. Ini ya kalau manajemen waktu ya menurut aku kayaknya kalau dulu persiapan SNMPTN itu adalah yang penting sadar waktu dan juga sadar prioritas. Gitu. Sadar apa sih yang lebih utama untuk dikerjakan. Gitu. Oke. Sip, mantap. Nah, abis udah dengerin perjuangannya Rafli, kayak gimana dari awal, dari kelas 10, pastilah untuk mencapai SNMPTN ini tuh nggak mudah gitu kan, perjuangannya banyak. Terus aku mau tanya nih, gimana tanggapanmu sama stigma kalau anak SNM itu untung-untungan gitu kan? Banyak kan yang ngomong kayak gitu. Oke. Ya, sebenarnya menurut aku sendiri itu tidak sepenuhnya benar dan juga tidak sepenuhnya salah. Di setiap keberhasilan yang kita dapatkan itu pasti ada keberuntungan gitu yang menyertai gitu, yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin lebih tepatnya kita sebutnya adalah suatu anugerah atau berkah. Gak hanya SNM gitu, misalkan pada saat UTBK gitu, pada saat SBMPTN gitu, di hari H ujian kita diberikan anugerah kesehatan. Ternyata komputernya nggak error atau internetnya jalan atau gimana gitu segala macam. Ya itu kan juga bisa dianggap sebagai suatu keberuntungan gitu kan yang diberikan oleh Tuhan. Ya sama seperti SNM. Menurut aku stigma yang kayak gitu tuh ya nggak perlu dipusing-pusingin lah ya. Yang penting lah gimana cara kita bisa lagi memaksimalkan usaha yang benar-benar terbaik dari diri kita, banyak berdoa, dan yang paling terakhir adalah bertawakal, berpasrah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya diberikan keberuntungan tadi itu gitu untuk bisa berhasil. Karena memang sekeras apapun kita, maupun kita sampai belajar ke negeri Cina pun gitu, yang menentukan keberhasilan kita itu tetap yang maha kuasa gitu, Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi percaya gitu bahwa apapun keputusan Tuhan, keputusan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan rencana yang paling terbaik itu buat kita. Yes, bener banget. Aduh, ya Allah, keren Paul. Oke, berarti jangan lupa juga kan untuk apa ya? Untuk tetap berserah diri juga sama Allah, karena kalau emang udah jalannya pasti bakal dapetin keberuntungan itu. Sama jangan lupa lagi untuk memperbesar peluangnya dengan mempersiapkan jalur masuk lain. Ya nggak sih, Fli? Ya Ya itu kan? salah satu poin penting juga sih. Nah, iya. Nah, soalnya nih, aku tahu nih pasti Rafli itu sepakat gitu kan, untuk mencapai PTN nggak boleh cuman menggantungkan diri ke SNMPTN, harus perjuangin atau persiapin worst case-nya gitu kan. Nah, aku pengen tahu nih, dulu itu Rafli waktu mempersiapkan worst case-nya kalau nggak diterima SNMPTN itu kayak gimana? Berarti mempersiapkan SBMPTN gitu ya, jalur mandiri, jalur tulis gitu. Menurut aku pada saat itulah aku juga berpikir bahwa dengan mempersiapkan SNMPTN itu kayak sambil menyelam minum air gitu. Itu juga bisa dijadikan salah satu kesempatan gitu buat mempersiapkan
UTBK lebih awal gitu, karena dengan kita fokus di setiap pelajaran gitu, di kelas gitu, di setiap materi yang diajarkan oleh guru gitu, menurut aku juga nanti itu memudahkan kita supaya nanti pada saat kelas 12 juga nggak bener-bener memulai dari nol gitu kan, buat mereview dan lain-lain gitu, bisa membuat tadi ilmu tersebut mengendap gitu, dan akhirnya lebih mudah untuk bisa belajar itu pada saat kelas 12 dengan mempelajari materinya terlebih dahulu tentunya kan ya. Mungkin Isani lebih tahu ya kalau kayak gini ya. Tapi yang aku dulu lakukan adalah setelah belajar materi kemudian latihan soal sebanyak-banyaknya ya. Itu yang terus dilakukan gitu. Misalnya latihan soal, misalnya ada bingung sama materinya, buka materi lagi ataupun tanya tanya guru, tanya teman atau tanya dosen apa, tanya tentor gitu kan ya. Oke. Ya kayak gitu ya, sama intinya gimana cara kita mempergunakan fasilitas yang kita punya gitu, nggak harus bimbel juga sih ya, seperti aku tadi katakan juga bisa dari latihan soal yang beredar di internet sekarang ada banyak banget, dan juga salah satunya adalah ikut tryout online gitu kan, tryout Yes. online UTBK itu banyak banget, ABCDE semuanya tryout online UTBK ya, itu juga bisa kalian jadikan salah satu kesempatan untuk melatih yaitu ilmu per UTBK-an kalian gitu ya, supaya bisa lebih siap gitu. Oke. Oke, Baiklah. lanjut Aduh. nih. Iya berarti secara nggak langsung tuh Rafli SNMPTN apa ya belajar untuk akademis itu juga sekalian belajar buat UTBK kan? Iya sih. Ya, Berarti untuk teman-teman yang kelas 10 nih ya, mungkin bisa diselingin sama belajar cincipin soal-soal UTBK dari sekarang nih dari kelas 10 karena bisa aja who knows keterima di SNMPTN atau bisa juga untuk mempersiapkan UTBK kayak gitu. Jujur nih Fli, aku tanya ini karena aku penasaran. Waktu aku intern juga di tahun 2019, kamu waktu belum diterima SNMPTN itu kalau tryout ranking 1 terus ya, mohon maaf. Saya aja udah lulus SMA gitu ya, udah lulus SMA 1 tahun, masih jauh itu di ranking belasan gitu. Jadi ya itu sih sedikit FYI buat teman-teman di sini, karena Rafli itu UTBK untuk tryout betul ya, UTBK-nya itu juga top lah. Gitu deh. Ini alhamdulillah. udah alhamdulillah. Udah banyak banget ini cerita yang didapat dari Rafli. Terakhir nih, Fli, pesan untuk teman-teman yang sekarang lagi kelas 12 SMA, yang mungkin masih pusing SNMPTN, atau pesan apapun deh buat mereka. Oke, pesan aku buat teman-teman kelas 12 SMA yang paling terpenting adalah follow your heart aja, ikuti kata hati kalian. Pernah dengar juga dari quotes seseorang gitu ya, listen to your heart because even though it's on your left side, it's always right gitu. Jadi nggak tahu dari siapa ya quotesnya, pokoknya bagus banget gitu. Pokoknya intinya dengarkan gitu suara hati kalian itu. Jangan merasa rendah diri atas perkataan-perkataan yang disampaikan oleh orang lain gitu. Percaya aja sama diri diri sendiri gitu. Ada walaupun orang lain bilang masuk FKUI itu susah, masuk masuk ini susah gitu, nggak hanya FKUI, masuk manapun susah gitu ya. Intinya percaya aja sama diri sendiri. It's okay untuk mencari kayak bahan pertimbangan atau pendapat dari orang lain, tapi tetap kamu nih yang memegang kendali atas kehidupan kamu itu ke depannya gitu. Kamu yang akan menjalani gitu, bukan orang lain. Dan SNMPTN ini ibarat bisnis gitu ya. Tadi nilai rapor, sertifikat dan lain-lain itu adalah modal kalian supaya untuk bisa kalian membuat usaha yang sukses gitu kan ya. Tinggal gimana caranya kalian menggunakan modal itu digunakan sebaik mungkin untuk memilih jurusan apa sih yang benar-benar sesuai dengan minat bakat kalian, sesuai dengan hati kalian gitu, untuk bisa membuat usaha tersebut berhasil dan meraih mimpi kalian. Banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju FKUI, tinggal kalian aja persiapkan diri, nggak hanya secara kognitif aja, secara ilmu, tapi juga secara mental itu sebaik mungkin. Buat yang kelas 10 atau kelas 11 gitu ya, yang mungkin sekarang lagi ngerasa galau gitu tentang masa depan, tentang PTN, tentang SNMPTN gitu. Bukan sok-sokan jadi mau motivator gini atau gimana gitu ya, tapi pesan aku adalah jangan pernah lelah dan takut untuk bermimpi besar gitu. Karena di pengalaman aku sendiri juga, aku dulu menganggap FKUI itu merupakan salah satu mimpi besar aku gitu, kayak bisa nggak ya, bisa nggak ya, bisa nggak ya gitu. Dan alhamdulillah itu ternyata bisa gitu. Tinggal kita aja yang perlu mengubah
mindset sejak dini bahwa kita tuh bisa gitu meraihnya gitu. Dan percaya bahwa antara kemungkinan dan juga ketidakmungkinan itu diantaranya tuh ada kemauan, ada kerja keras, ada doa, ada usaha. Tinggal kalian aja tentukan tujuan kalian dari sekarang dan persiapkan gitu jauh-jauh hari. Gak ada kata terlambat untuk memulai, gak ada kata terlambat untuk berubah. Semua tergantung sama pilihan kita masing-masing. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan sekarang, itu percayalah bahwa itu bakal ada dampaknya gitu buat masa depan kita nanti. Akan ada pengaruh besarnya gitu. Dan itu akan bisa kalian rasakan nanti kalau kalian sudah berhasil. Semangat, 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 semangat. Nice, semangat teman-teman. Wah, banyak banget. Dari mulai listen to your heart, karena even though it's on your left side, it's always right. Keren itu, quotes keren itu. Oke. Terus juga, oke. Terus juga nggak ada kata terlambat untuk memulai. Jangan takut untuk bermimpi, karena apapun yang kita lakukan sekarang itu bisa jadi rentetan atau rantai yang berkesinambungan untuk masa depan kita nanti. Semangat teman-teman. Wah, keren banget sumpah Fli. Banyak banget insight baru yang aku dapetin dari Rafli. Sumpah beneran, ini aku nggak lagi nyepik ya. Kalau bisa aku rangkum, message yang bisa didapat dari Rafli ini, SNMPTN ini perjuangan 3 tahun gitu ya. Nggak cuma sekali kedip, ada strateginya, harus dipersiapin sejak awal gitu ya, jauh-jauh hari. Terus juga nggak boleh bergantung sama jalur SNMPTN doang, harus persiapin jalur masuk lainnya. Terima kasih banyak Rafli udah mau sharing-sharing di sini. Semoga perkuliahannya Rafli lancar, dimudahkan. Terus juga semoga Rafli sekeluarga tetap stay safe, stay healthy during this pandemic. Semoga juga teman-teman di sini yang nonton video ini bisa dapetin insight-insight baru dari Rafli. Mungkin sekian video kali ini. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian yang pengen masuk FKUI lewat jalur SNMPTN. Nah, semoga video ini bermanfaat. I hope you guys have a very nice day and I'll see you guys soon. Dadah. Thank you, Rafli. Thank you juga.